Selamat malam teman-teman, selamat datang di channel Mas DGP. Kita akan membahas berita hangat di MotoGP, tapi sebelumnya minta bantuannya untuk like, subscribe. Untuk kali ini channel kami akan membahas tentang hasil praktis MotoGP Malaysia ya. Sesi praktis itu adalah sesi yang sangat penting karena rider dengan 10 peringkat teratas akan langsung masuk kualifikasi 2, otomatis akan memperebutkan start terdepan, start pole position, tidak perlu repot-repot masuk ke kualifikasi 1. Nah, yang mengejutkan, kita lihat tabelnya itu 5 besarnya tidak ada rider Ducati ya. Dan bahkan yang paling mengejutkan, urutan 2 sampai 5 itu diisi oleh rider-rider dari pabrikan Jepang. Nah, untuk Pedro Acosta ini sudah semakin di akhir-akhir musim 2025 itu semakin konsisten ya. Dia selalu bertempur di barisan depan, dan ini juga dibuktikan di MotoGP Malaysia. Dia menempati urutan 1 di sesi praktis. Johan Zarco urutan kedua ini ya juga sangat keren ya, apalagi Jack Miller ini juga jarang-jarang dia ada di barisan depan. Joan Mir, spesialis crash di MotoGP sepanjang musim 2025, juga menempati posisi keempat. Fabio Quartararo, kalau Quartararo ini ya tidak diragukan lagi ya, walaupun dia memakai Yamaha yang menggunakan inline four, mesin inline four, dia bahkan sudah mengoleksi 5 pole position di MotoGP 2025. Untuk Ducati untung diselamatkan di urutan ke-6 dan 7, diisi rider VR46, Digimon dan Franco Morbidelli. Untuk 8, Pol Espargaro, rider KTM lainnya selain Pedro Acosta ya. Pol Espargaro ini test rider, bahkan menjadi reporter di stasiun TV olahraga Spanyol ya, tapi bisa membuktikan bahwa dia masih seorang pembalap. Nomor 9, 10, Alex Marquez dan Alex Rins. Dari hasil praktis ini yang paling mengejutkan juga yaitu dialami oleh 3 rider pemenang dari 3 seri terakhir, yaitu pemenang di MotoGP Jepang, MotoGP Indonesia, dan MotoGP Australia. Pemenang MotoGP Jepang yaitu Francesco Bagnaia hanya menempati posisi 12. Kemudian pemenang di MotoGP Indonesia Fermin Aldeguer menempati posisi 13, dan pemenang di MotoGP Australia Raul Fernandez menempati posisi 16. Bahkan yang sering bersaing dengan Marc Marquez dan sempat crash dengan Marc Marquez di MotoGP Mandalika yaitu Marco Bezzecchi harus puas menempati urutan 15. Jadi mereka bersama rider-rider lainnya akan bersaing di kualifikasi pertama dulu sebelum dia akan memasuki kualifikasi kedua, diambil 2 peringkat teratas. Kabar kedua yaitu datang dari rider World Superbike Nicolo Bulega ya. Nicolo Bulega ini diberi kesempatan tes privat bersama Ducati MotoGP, Ducati Corse, melakukan tes di Jerez dengan menggunakan GP225. Nah, jika hasilnya memuaskan, Nicolo Bulega akan diberikan kesempatan untuk menggantikan Marc Marquez yang cedera balapan di 2 seri terakhir, yaitu di MotoGP Portugal di Portimao dan MotoGP Valencia. Nah, ini kesempatan emas bagi Nicolo Bulega ya, karena prestasinya kemarin dia di World Superbike jadi runner up, bersaing dengan Toprak, dan ini diberikan kesempatan untuk menaiki motor MotoGP. Kalau bagus kan bisa menunjukkan skill dan talentnya di MotoGP ya. Berita selanjutnya kita akan memberikan statistik dari Marc Marquez, kenapa dia menjadi juara dunia di MotoGP 2025. Apa sih prestasinya, kok bisa dia mengunci gelar di Jepang secepat itu kenapa? Ternyata Marc Marquez itu menang 14 kali sprint race, terus menang 11 kali main race. Terus dia juga kombinasi podiumnya yaitu sebesar 31 podium, 8
kali pole position, dan untuk kepemimpinannya di lap dia total 309 lap memimpin. Terus yang terakhir dia mengoleksi 545 poin di championship. Dengan hal tersebut Marc Marquez mengunci gelar juara di Motegi, juaranya total ke-9 digabung dengan Moto3 dan Moto2 di Jepang jauh-jauh hari sebelum MotoGP berakhir ya. Super fenomenal. Nah, untuk besok akan ada kualifikasi pertama dan kualifikasi kedua. Nah, prediksi kalian siapa, tulis di kolom komentar ya, siapa yang akan meraih pole position di MotoGP Sepang Malaysia. Terus hari berikutnya adalah hari sebelumnya akan ada sprint race ya. Setelah perebutan pole position selang 4 jam ada MotoGP sprint. Prediksi kalian sprint race yang menang siapa? Terus besoknya adalah main race, yang menang siapa, tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian, kita akan lanjut di video berikutnya. Kalau ada kabar terbaru dari MotoGP, matur suwun.